Tabe ASKN. Jumpa lagi di channel Apa Kabar Manggarai Niangok. Kali ini kita tampilkan diskursus yang situasional kontekstual buat kita, yakni Manggarai Timur pasca pemilihan Wakil Bupati akhir September kemarin. Hampir 2 minggu lamanya saya coba menyimak reaksi publik atas hasil penyelenggaraan gawe politik itu lewat perbincangan informal dengan banyak elemen berbeda. Mungkin tidak penting buat yang lain, tetapi saya merasakan penting untuk mengetahuinya tentang apresiasi, artikulasi, dan ekspektasi publik atasnya. Menarik sekali ketika sebagian mengatakan kalau sosok itu terpilih, kinerja pemerintah dan dinamika daerah bakal seperti ini. Sedangkan kalau sosok ini, kondisi kita bakal seperti itu. Publik ternyata sudah punya bayangan awal tentang implikasi dari proses pemilihan keduanya. Artinya, sosok keduanya sudah akrab dengan publik sehingga mudah diketahui konsekuensi dari keterpilihannya masing-masing. Luar biasa. Tanggapan dan komentar yang terlontar tentangnya panjang dan lebar, luas dan beragam. 2 substansi yang relevan saya sampaikan saat ini. Pertama, hampir semua terkejut dengan terpilihnya Wabub Siprianus Habur Esos. Publik tahu ia terlahir dari partainya sebagai anak tunggal politik di DPRD Manggarai Timur. Fakta semacam itu tentu saja sebuah kondisi minus daya politik alias powerless buat menghadapi kompetisi itu dibandingkan saingannya Yeremias Dupa MSI yang powerful alias sangat berdaya secara politik. Muncul guyon, kerengglarang, sapaan akrabnya, bisa saja menang, siapa tahu setan tolak. Guyon yang dimaksud merupakan bentuk lain dari pengakuan betapa kecilnya peluang dia. Ternyata hasil pemilihan di luar dugaan. Dia tampil sebagai pemenang dengan selisih suara yang signifikan sebagaimana sudah kita ketahui. Fakta ini kembali menjadi testimoni politik itu panggung drama dengan lakon yang tak mungkin menjadi mungkin. Kedua, hasil pil Wabub tersebut merupakan kejutan yang menggembirakan sebab punya implikasi politik yang serius ke depan. Tidak sedikit yang berkeyakinan keterpilihan Wabub Habur lebih dari sekadar pragmatisme politik, yakni sekadar mengisi posisi lowong agar duet kepemimpinan daerah kembali utuh seperti semula, lalu keduanya merampungkan masa bakti hingga 2024. Dalam konteks luas, tampilnya Wabub Habur menghadirkan atmosfer politik Manggarai Timur yang prospektif kompetitif ke depan. Teknis politis, dia berasal dari kekuatan politik lain, sehingga punya peluang untuk meramaikan kontestasi Pilkada Matim mendatang sebagai calon bupati, menyebabkan pilihan bagi rakyat makin terbuka lebar. Tentu figur baru lain tetap diperhitungkan. Jabatan Wabub merupakan panggung politik utama Manggarai Timur. Itu sebuah posisi politik yang menokohkan Wabub Habur sebagai salah satu tokoh politik utama Manggarai Timur. Berada pada titik sentral politik semacam itu membawa Wabub Habur untuk hadir dan selalu ada bersama dan berinteraksi dengan rakyat tiap saat dari waktu ke waktu. Habur menjadi milik publik. Dia mendapatkan perhatian, kepedulian, konsentrasi, sorotan, dan kepercayaan. Dia rutin masuk dalam perbincangan dan percakapan khalayak ramai tentang tema apa saja terkait daerah dan nasib rakyat. Pada titik ini, Habur sudah jadi bagian dari andalan rakyat untuk kebaikan daerah dan rakyat sendiri. Keterpilihan Wabub Habur tidak diperhitungkan di awal-awal. Setelah terpilih, barulah ia diperhitungkan
bahkan untuk kepentingan suksesi yang kian mendekat. Pada konteks ini, kehadiran Babub Habur menjadi jawaban kerinduan publik akan hadirnya sosok baru di panggung politik Manggarai Timur guna menambah perbendaharaan rakyat mengenai figur yang akan berlaga di arena pilkada mendatang. Dia diperhitungkan sebagai salah satu figur baru, alternatif lain buat pilihan politik rakyat. Karena itu, Babub Habur menjadi kiblat kaum perindu wajah baru politik kita. Kepadanya, publik membukakan akses politik guna menyampaikan kehendak, niat, harapan, sikap, dan lain-lain. Dia menjadi terminal politik, pelabuhan aspirasi, di mana orang-orang silih berganti datang dan pergi, menitipkan dan memarkirkan harapan, aspirasi, impian, dan kerinduan-kerinduan sosial politiknya. Babub Habur tentu saja menerima, menampung, dan memangku semua itu sebagai amanat politik ke depan. Sampai di sini, Habur tidak lagi semata sebagai Babub, tetapi juga tokoh politik di mana rakyat makin menemukan dia sebagai haluan politiknya di pentas Pilkada 2024. Realitas sosial terkini Manggarai Timur yang sudah ada dalam benak semua orang, entah maju, bergerak di tempat, atau mundur, merupakan variabel lain yang akan jadi pro argumen buat publik menempatkan si Pri Habur sebagai salah satu jalan keluar alias solusi politik rakyat pada waktunya. Dengan demikian, politisi Habur yang juga adalah Babub memangku haluan baru Manggarai Timur menuju pentas politik pilkada yang sudah di depan mata. Semua itu tentu saja tentang peluang tampan terkait posisi politik baru yang diraih si Pri Habur saat ini. Dan itu amat potensial. Tinggal saja dia meyakinkan publik lewat populisme, tindak tanduk, dan sepak terjangnya selama menjalankan tugas sebagai wakil bupati. Selebihnya kita menanti untuk menyaksikan kiprah beliau. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa edisi berikutnya.